Halo guys, it's Divya, welcome to my channel. So pertama aku mau minta maaf dulu karena belakangan aku emang jarang bikin video di YouTube. Soalnya banyak dari kalian, either followers atau subscriber aku yang kayak request untuk bikin video yang kayak lebih singkat-singkat gitu. Jadi belakangan aku memang lebih banyak posting di Instagram. Kalau kalian belum follow Instagram aku, kalian bisa cek di sini. Ini aku sekalian promosikan. Tapi emang buat video ini nggak mungkin ada di Instagram karena bakal panjang banget, jadi harus di YouTube. Nah, aku hari ini bakal bahas Best Makeup of the Year alias di tahun 2022 kemarin. Ini aku bikin di awal Januari 2023, maka aku bilang kemarin. So di sini aku udah punya produk-produknya dan aku juga udah punya catatannya, spoiler di sini. Nah, hari ini pastinya aku bakal bahas produk lokal aja. If you guys are new here di channel ini, di channel ini aku cuma bakal bahas produk lokal. Jadi di komen nanti jangan ada yang request atau bertanya-tanya tentang produk dari brand luar karena aku nggak pakai ya guys. Alright, kalau kalian pengen tahu produknya apa aja, keep on watching. Nah, di sini itu aku punya beberapa kategori ya. Ada primer, base, ada decorative base, ada palettes, brows, and eyes juga sama ada lips. Yang pertama aku bakal bahas adalah best primer. Untuk best primer di sini aku punya dua produk. Pertama ini ada dari SK, ini tuh namanya Seal Primer Serum Mattifying. Jadi di tahun 2002 kemarin itu SK ada launch dua jenis serum sebenarnya. Satu itu yang mattifying, sama satu lagi itu ada yang kayak lebih ke glowy gitu dan hydrating juga. Mungkin agak aneh ya untuk aku yang kulitnya kering bisa suka sama primer yang mattifying. Kayaknya jarang banget gitu. Mungkin karena memang jenis kulit aku yang gini, biasanya aku memang lebih prefer untuk pakai serum tuh yang hydrating atau dengan glowy finish, dan jadinya makeup aku juga lebih glowy gitu. Tapi sebenarnya tuh ada kalanya kadang aku pengen makeup aku tuh matte juga. Dan biasanya kalau aku nemu primer yang mattifying, itu tuh beneran kering banget di kulit aku. Abis itu base aku yang aku tempel di atasnya foundation lah, bedak atau sebagainya tuh kayak agak susah untuk nyatu atau nempel ke kulit, jadi gampang cracky dan kelihatan super duper dempul. Nah, si SK ini nggak kayak gitu sama sekali. Dia tuh ngasih efek memang mattifying dan blurry juga untuk kayak pori-pori gitu, terutama di area hidung. Tapi di kulit kering aku ini tuh aman gitu loh, nggak bikin makeupnya tuh kayak jadi nggak nempel gitu. Makeupnya tuh tetap kelihatan flawless tapi matte finish juga gitu. Aku nggak tahu kenapa dia bisa seberbeda itu dibandingkan mattifying primer yang biasanya aku coba. Apakah karena memang ini ada serumnya? Katanya kan ini hybrid gitu ya, jadi makeup and serum in one bottle. Ini tuh ada tulisannya hero ingredients yang bagus buat kulit. Ini ada niacinamide, vitamin C and E, ada glycerin, cucumber extract, sama Poria Cocos extract. So buat kalian teman-teman yang kulitnya kering tapi pengen achieve matte makeup look, kalian bisa coba si SK primer ini. Next up, ini ada newcomer di brand lokal. Ini tuh dari brand baru namanya Prevel. Aku nggak tahu bacanya yang bener gimana. Ini tuh namanya Sandu Primer. Ini produk ajaib banget. Sebenarnya itu baru aku coba dari bulan November atau Desember gitu, tapi aku langsung jatuh cinta. Sebenarnya dari namanya mungkin kalian udah bisa nebak, it is a primer tapi juga ada sun protectionnya. Namanya kan Sandu Primer gitu. So cocok banget buat kita-kita yang suka beraktivitas keluar buat nambah extra protection, mengesampingkan udah pakai sunscreen gitu ya. Nah, yang paling aku suka adalah ini tuh bikin kulit aku kelihatan sangat amat mulus, halus banget. Abis itu pas aku udah timpa complexion kayak pakai foundation sama bedak, itu tuh kelihatan kayak ya Allah halus banget. Sumpah kulit aku tuh kayak kulit boneka, kayak porcelain, tapi nggak yang kelihatan dempul gitu, ngerti nggak sih? Kayak nempel ke kulit, cantik, tapi kelihatan super duper halus. Dan makeupnya juga jadi lebih awet juga, terutama di area hidung. Palingan satu aja yang menurut aku agak kurang kalau untuk aku pribadi, mungkin karena memang dia itu ada UV protectionnya. Ini tuh ada sedikit warna putihnya, sedikit sih memang, bukan yang sampai white case banget kalau kita pakai sunscreen pada umumnya gitu. Tapi kalau buat yang warna kulitnya medium tan kayak aku dan lebih gelap lagi ke atas, pastinya berasa jadinya jadi lebih putih gitu. Kecuali kulit kalian fair, mungkin pakai ini langsung nggak apa-apa. Nah, untuk kategori primer cukup dua itu aja. Sekarang kita bakal pindah ke base makeup. Kayaknya tahun 2022 tuh banyak banget cushion yang launching ya dari brand lokal. Padahal kayaknya udah dari kapan tahu sebenarnya cushion tuh udah naik daun, tapi entah kenapa launching lagi, banyak lagi yang keluar. Aku jadi agak bingung. Sebenarnya awalnya aku agak bosen karena aku terus-terusan melihat cushion. Tapi ternyata tahun ini lumayan banyak juga cushion yang aku suka dan masuk ke kategori base cushion. Alright, pertama ini aku punya cushion dari Marshmallow. Ini tuh namanya Pretty Me BB Cushion. Aku cinta banget sama cushion ini untuk daily use gitu. Jadi ini udah kayaknya tube kedua. Ini sebenarnya udah habis, tapi aku simpen buat sengaja video ini. Jadi sebenarnya Marshmallow tuh udah punya cushion juga sebelumnya, tapi mereka kayak punya series baru gitu namanya Pretty Me. Jadi mereka kayak ngeluarin hybrid makeup and skincare gitu. Produknya sih udah ada beberapa. Yang aku punya tuh ada si cushionnya ini juga, dan ternyata ini enak banget. Jujur aku lebih suka ini dibandingkan cushion mereka yang sebelumnya. Ini tuh cushion yang super duper tipis, ringan banget, bener-bener skin light aja gitu. Bahkan menurut aku kesannya tuh kayak skin tint, biarpun namanya ini dari BB
BB cream ya, BB cushion. Biarpun aku punya kayak bekas-bekas jerawat atau kemerahan dan sebagainya gitu, tapi kalau untuk daily use aku juga lebih prefer untuk pakai yang tipis-tipis aja. Nggak masalah banget kalau coveragenya tuh nggak tinggi, karena maksudnya ya udahlah kalau lagi sehari-hari aja tuh kayak ada sedikit-sedikit yang kelihatan. Malah menurut aku lebih suka gitu loh, jadi nggak perlu kelihatan flawless. Jadi biar ada bedanya gitu loh, kalau lagi pengen makeup daily yang nyantai aja, yang natural, sama pas makeup flawless tuh harus yang full coverage. Nah ini tuh tipe-tipe yang untuk daily makeup gitu. Dan kebetulan ini memang nggak buildable, ini nggak bisa di build coveragenya sampai kayak medium to high tuh enggak. Ini memang beneran lebih ke light coverage aja, tipis, tapi untuk ngeratain warna kulit udah oke, ringan banget, dan feelsnya di kulit tuh nyaman banget, beneran kayak ngelembapin gitu. Terutama untuk kulit kering aku merasa sangat amat nyaman sih pakai ini, makanya aku terus-terusan pakai tiap hari. Next up kita ada another cushion. Kalau ini dari Rose All Day, ini tuh namanya Dureless Lightweight Essence Cushion. Masih dalam edisi Dureless Lightweight ya, jadi memang kalau si Rose All Day tuh suka bikin complexion-nya dengan series nama itu Dureless Lightweight, dan ini emang beneran ringan banget, enak banget. Kebetulan aku juga cinta banget sama foundationnya mereka yang sudah sayang discontinued. Aku juga suka banget sama concealer mereka, dan ternyata aku juga suka banget sama si cushionnya ini. So sesuai namanya, ini tuh juga hybrid makeup and skincare, namanya kan Essence. Ini tuh ada kandungan niacinamide 2%, hyaluronic acid, sama ada SPF 30 PA+++++. Tapi ini cukup berbeda dibandingkan cushionnya Marshmallow yang tadi. Kalau tadi kan yang bener-bener tipis banget, ringan banget, natural banget. Ini teksturnya lebih creamy, ini lebih berasa kayak pakai makeup tapi ringan. Tapi kalau kalian pengen build lagi, ini tuh bisa sampai ke high coverage dan hasilnya flawless banget. Aku pakai ini kemarin untuk wisuda aku, itu cantik banget. Dan somehow orang-orang pada nggak nyangka kalau aku tuh pakai cushion, padahal memang ya cushion gitu loh, secantik itu memang hasilnya. Finishnya sendiri lebih ke satin. Kalau untuk kulit kering aku sih aku suka-suka aja. Untuk oil controlnya aku bisa bilang oke, nggak sebagus itu sih, nggak yang sampai wow banget, tapi menurut aku make sense aja karena memang dari finishnya yang satin, bukan tipe yang matte gitu. So kalau kalian lagi nyari cushion yang bisa dipakai untuk daily ataupun buat acara formal yang flawless finish gitu, ini bisa sih. Oke, ini ada cushion terakhir, janji ini cushion terakhir. Ada 3 cushion jadi yang menurut aku paling bagus di tahun kemarin. Ini ada Emina Daily Matte Cushion. Sebenarnya Emina udah punya cushion sebelumnya, aku lupa namanya apa sih, yang warna pink putih gitu. Aku tidak suka sama cushionnya yang itu karena nggak tahu kenapa ya, menurut aku formulanya nggak enak aja di kulit aku, kayak pecah gitu, nggak nempel ke kulit, dan kebetulan warnanya juga nggak ada yang sepas itu gitu, kayak ya udah nggak bakal aku pakai aja sama aku gitu loh. Tapi ternyata si Daily Matte ini oke banget. Jadi makna dari si Daily Matte ini maksudnya finish si cushionnya itu lebih ke soft matte gitu. It is actually kayak skin like sih, karena tipis banget kayak kulit, tapi masih lebih sedikit matte gitu loh, bukan tipe yang kayak glowy atau greasy gitu, enggak. Nah yang aku suka, biarpun di finishnya tuh lebih ke soft matte, tapi ini di kulit kering aku tuh nyaman banget, nggak bikin kelihatan makin kering, nggak jadi dempul, dan nempel juga ke kulit aku aman-aman aja, awet juga sehari. Dan otomatis karena memang dia lebih ke soft matte finish, oil controlnya tuh bagus. Jadi aku suka banget pakai ini on daily basis, atau buat yang kayak acara formal gitu juga masih bisa. Nah kalau dari segi coveragenya menurut aku bisa dibilang medium to high, nggak sampai ke full memang, tapi menurut aku udah cukup banget sih. Habis itu kayak bisa ditambahin concealer dikit-dikit aja. Next up ada foundation, ini dari YOU, namanya tuh Nutriwear Velvet Liquid Foundation. Jadi kemarin aku sempat nyobain satu rangkaian Nutriwear, dia tuh ada foundationnya, ada cushion, concealer, loose powder, sama compact powdernya juga. Dan yang paling aku suka tuh dari si foundationnya ini, namanya tuh Velvet Foundation, tapi sebenarnya finishnya menurut aku agak lebih ke glowy, hydrating-ish gitu. Dari segi teksturnya sendiri dia lebih ke creamy, jadi memang lumayan berasa tebal, tapi bukan tebal yang annoying gitu, maksudnya tuh tebal kayak berasa pakai makeup gitu. Dan hasilnya memang lebih ke flawless makeup, bukan yang lebih ke natural gitu. Kenapa aku suka ini dan aku masukin ke best makeup? Karena menurut aku ini adalah tipe-tipe foundation yang harusnya bakal cocok di banyak jenis kulit dan selera orang. Ini tuh kayak versatile gitu loh, nggak mungkin salah karena dia nggak neko-neko, nggak macem-macem gitu. Feelsnya di kulit enak menurut aku, biarpun tadi aku bilang teksturnya creamy, tapi nggak yang berat kayak gitu juga. Hasilnya nggak dempul, terus ini juga awet, dan ini tuh kayak ada skincare benefitnya gitu. Jadi mereka ada Immortal Essence-nya, kalau nggak salah ini tuh kayak buat anti-aging gitu. Dan ini juga udah ada SPF 25 PA+++ ya, plusnya 3. Dan ini tuh coveragenya bagus banget. Ini bisa aku bilang medium to high, sebagus itu. Jadi ibaratnya
kalau kalian lagi pengen beli foundation gitu, kalian bingung kira-kira apa ya yang bakal cocok di kulit aku pasti bakal rekomen ini karena ini kayak ya udah gitu loh, harusnya bakal bagus-bagus aja di kulit semua orang. Karena kemarin aku juga bukan cuma coba ini di kulit aku cobain di teman aku juga hasilnya bagus gitu. Next ada foundation lagi dan ini harganya 20.000 aja. Ayo kalian tebak kira-kira foundation apa yang harganya cuma 20.000. Ini tuh dari OMG, namanya Coverless Liquid Foundation. Ini tuh kemarin pas launch agak heboh dikarenakan harganya yang sangat amat affordable, 20 ribuan aja. Well, produknya OMG emang rata-rata murah juga sih ya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah ini tuh sampai bisa masuk ke best makeup aku, karena menurut aku untuk harga 20 ribuan ini tuh kualitasnya oke banget, nggak sebanding dengan harganya yang cuma 20.000. Jadi di depan ini mereka ada klaimnya, ini tuh ada SPF 20 PA++, dan ini juga ada color advanced tag. Aku lupa itu apa, kayaknya katanya tuh bisa menyesuaikan sama warna kulit, well ya katanya begitu. Lalu ini juga ada oil controlnya, long lasting sampai 8 jam, medium to full coverage. Dari finishnya sendiri ini memang bisa dibilang lebih ke satin, masih ada glownya tapi bukan yang terlalu glow gitu. Kayak dari tadi semua produk yang aku bahas kebanyakan lebih ke satin finish gitu ya. Dan ini tuh sangat amat cair, teksturnya cair banget kayak air. Jadi di kulit tuh sangat amat tipis, but somehow coveragenya mantul banget. Jadi kayak ibaratnya kalau kalian lagi pengen pakai foundation gitu ya, lagi pengen dandan yang buru-buru yang langsung sat-sat aja gampang di blend, itu bisa banget jadi solusi kalian karena saking cairnya dia tuh gampang di blend, gampang diratain gitu loh. Terus kalau dari oil controlnya sendiri menurut aku oke, nggak bisa dibilang wow juga, tapi ya lumayan lah ya, tapi masih bisa di adjust lah dengan powder ataupun primer yang kalian pakai. Ini kalau mau dipakai ke acara formal gitu sebenarnya masih bisa dikarenakan coveragenya yang tinggi, tapi memang itu bukan tipe yang finishnya kayak flawless banget gitu dibandingkan foundation lainnya, karena kan dia tipis banget kesannya tuh, jadi kayak masih skin light gitu. Bahkan aku lebih sering pakai ini sebenarnya untuk daily makeup gitu, untuk daily foundation aku. Alright, produk terakhir untuk kategori base ini ada concealer, dan lagi-lagi dari Marshmallow, masih di series Pretty Me. Ini namanya Pretty Me Liquid Concealer. Sebelumnya aku mau tepuk tangan dulu buat timnya Marshmallow karena produk-produk mereka yang di series Pretty Me tuh kayak berasa lebih bagus di kulit aku, kayak berasa lebih nyaman gitu. Bedanya tuh kayak berasa banget gitu loh, sampai kayak ini bisa 2 loh produknya yang masuk ke best makeup aku. Nah kayak yang tadi udah aku sebutin, jadi series mereka yang baru Pretty Me tuh memang kayak hybrid makeup and skincare gitu. Ini juga ada skincare ingredientsnya. Ini tuh ada niacinamide sama cica ekstraknya juga. Ini tuh tipe concealer yang creamy, yang tebel gitu. Aku nggak tahu kalau selera concealer kalian kayak gimana, tapi aku pribadi suka concealer tuh yang creamy, berasa tebel. Bukan tebel sampai mengganggu sih, tapi kayak creamy, emang berasa ada makeupnya gitu loh, bukan yang kayak cair banget. Karena biasanya kalau cair banget tuh agak susah somehow nempelnya di kulit aku. Nah ini tuh tipenya kayak gitu, dan ini lebih ke satin finish, jadi masih ada sedikit glownya, bukan yang matte. Enak banget di kulit kering aku. Dan ini sebenarnya aku nggak tahu ya apakah bisa dibilang dupe atau bukan, tapi ini aku merasa sangat amat mirip dengan concealernya SK. SK tuh masuk ke best makeup aku lupa ini launch di 2021 atau 2020, saking aku cintanya. Ini tuh plek ketiplek kayak dikit banget, bedanya tuh tipis banget menurut aku, mengesampingkan shade range-nya yang sangat amat berbeda ya. Kalau Marshmallow tuh baru ada 3, kalau si SK kalau nggak salah ada 8 if I'm not mistaken. Dua-duanya tuh tipe yang creamy, tebal gitu, dan coveragenya tuh langsung high, bener-bener begitu kalian apply satu total tuh langsung kelihatan banget nutupin kayak dark spots gitu. Dan dua-duanya juga menurut aku agak lebih ke satin finish, tapi kayaknya bedanya kalau SK tuh agak sedikit lebih basah, kesannya lebih glowy. Kalau si Pretty Me tuh kayak agak lebih nempel lagi ke kulit, lebih satin gitu, jadi nggak seglowy si SK punya. Nah kenapa tadi aku bingung untuk bilang apakah ini dupe atau bukan? Sebenarnya in general si SK punya ini memang lebih mahal dibandingkan si Pretty Me, tapi si SK tuh isinya banyak banget. Ini tuh isinya 15 gram, aku pakai nggak pernah habis, sumpah aku sering banget padahal pakai dia tapi nggak habis-habis. Emang sih menurut aku agak nggak make sense ya untuk ngeluarin concealer 15 gram, banyak banget kayak foundation gitu loh. Biasanya tuh concealer palingan 5 gram. Nah sedangkan kalau si Marshmallow tuh isinya berapa kemarin ini? 7,6 mili. Jadi kayak lebih sedikit dibandingkan SK, tapi lumayan banyak juga sih buat hitungan concealer. Nah kayaknya kalau dibagi per gram sebenarnya jatuhnya lebih murah si SK punya, karena SK jadi kayak emang murah banget kalau dibagi per gram dan nggak habis-habis. Aku nggak tahu jadinya preferensi kalian gimana, apakah kalian bakal lebih pilih Marshmallow ataupun SK. SK juga lumayan sering diskon sih, tapi palingan kalau dari segi formula aku bisa bilang itu aja sih bedanya. Ini tuh lebih satin, kalau
kalau SK kayak agak sedikit lebih glow gitu. Next up, kita pindah ke kategori decorative base. Jadi di sini tuh bisa ada bronzer, contour, blush, ataupun highlighter. Tapi di tahun 2022 ini memang didominasi sama blush. Nah, pertama, ini ada produk dari kembaran aku, Kak Raisa. Ngarep aja kali ya. Ini tuh dari Rain Beauty, namanya Soft Cheek Color Drops alias liquid blush. Kalau kalian lihat packagingnya udah kotor, karena ini emang aku bawa buat sehari-hari. Aku suka banget sama formulanya. Sebenarnya, biarpun aku suka sama formulanya, aku mau ngeluh dulu ya. Ini kenapa warnanya tuh cuma ada 2 option. Jadi tuh satu ini yang kayak peach gitu, satu lagi tuh warnanya kayak lebih ke pink. Ini tuh warnanya namanya Sun Kiss. Kalau nggak salah satu lagi tuh namanya Flattered, lebih ke pink. Jadi menurut aku kayak optionnya tuh dikit sekali gitu loh. Tapi ya udah, semoga mungkin nanti mereka mau ngeluarin warna selanjutnya yang lebih banyak gitu. Mari kita bahas dari segi formulanya. Jadi kemarin ini tuh sangat amat hype karena banyak yang bilang sebenarnya kalau dari segi packaging sih katanya vibesnya tuh kesannya kayak si liquid blushnya Rare Beauty. Mungkin warnanya tuh kayak lebih ke natural gitu. Aku sendiri belum pernah coba Rare Beauty, jadi aku nggak bisa bilang. Tapi kalau aku lihat review orang-orang katanya sih sebenarnya nggak sama sih dari segi formula. Jadi ya kesannya aja gitu mirip. Nah, yang unik dari si liquid blush ini sebenarnya adalah si aplikatornya. Ini tuh lucu. Jadi kalau ini tuh kelak, kalau gini tuh kayak kebuka gitu. Ini tuh aplikatornya ada dropper atau bahasa Indonesianya pipet. Pipet tuh bahasa Indonesia bukan? Jadi tipenya tuh yang kayak gini. Sebenarnya bukan aplikator. Siapa nggak tahu aplikator kan buat apply ya. Ini bukan buat apply sih. Ini cuma buat kayak netesinnya aja. I don't know apakah harus dibilang aplikator or is just the packaging dari dropper atau pipet. Ini aku agak bingung hari ini untuk membahas si liquid blush ini. Nah, jadi dia memang pakai dropper gitu. Jadi kalian bisa lihat ya dari teksturnya ini super duper cair, nggak creamy sama sekali. Ini formulanya enak banget. Ini bisa dipakai di atas complexion basah ataupun kering. Jadi kalau kalian kayak baru pakai foundation, BB cream atau cushion gitu langsung apply gitu di atas complexion basah bisa. Tapi kalau abis itu kalian udah start pakai powder juga, terus kalian ngerasa kayak agak kurang nih, agak ke wash off gitu karena tadi udah kena powder, kalian apply lagi di atas powder juga bisa. Nggak patchy sama sekali, nggak ngangkat powdernya juga. Aku udah ngetes ini sering banget di atas powder macam-macam yang udah aku cobain, itu tuh semuanya aman. Ini tuh finishnya lebih ke soft matte, jadi bukan tipe yang kayak glowy gitu. Tapi somehow ini juga bisa ngasih efek ke kulit tuh kayak lebih blurry gitu. Karena kan kalau kita apply blush itu kan di area pipi gitu ya. Bisa kan area pipi tuh pori-porinya agak lebih kelihatan, lebih kebuka. Otomatis kesannya kayak dia juga bikin efek kulit tuh kayak lebih blurry, cantik banget. Aku suka banget. Dan biarpun ini finishnya lebih ke soft matte, tapi dia ngesetnya menurut aku agak lama. Jadi kayak kita cukup punya waktu untuk ngeblendnya gitu loh. Tapi ini tuh super duper pigmented. Aku agak kurang suka jujur karena terlalu pigmented. Aku nggak tahu apakah ini personal preference atau gimana, tapi menurut aku kalau blush terlalu pigmented tuh jadi pakainya susah banget untuk dikontrolnya. Tapi somehow memang jadi irit banget, a little goes a long way. Apalagi ini hitungannya untuk liquid blush isinya banyak banget kayak foundation. Aku lupa ini kemarin berapa mili, tapi banyak banget gitu, jadi kayak nggak bakal habis dan nih kalian pakai sampai tua. Next up, ini aku punya produk dari Rose namanya Liquid Love. Jadi ini biarpun ejaannya tulisannya tuh Rose, tapi namanya bukan Rose, katanya tuh bacanya Rose. Ini sebenarnya bukan produk baru, aku lupa itu launchnya 2020 atau 2021, tapi memang aku baru coba kemarin 2022 dan ternyata bagus banget. Agak berbeda dibandingkan si liquid blushnya Rain tadi. Kalau Rain tadi kan aku bilang sangat amat pigmented ya, jadi kayak agak kesel gitu, susah pakainya. Kalau ini tuh tipe liquid blush yang kayak lebih ke natural on daily basis dan gampang dipakainya, ngeblendnya nggak susah, effortless gitu. Pigmented tapi nggak terlalu berlebihan, jadi sangat amat beginner friendly. Ini tuh ada 3 pilihan warna. Yang paling aku suka tuh yang shadesnya warm karena lebih ke peachy gitu. Ini tuh sangat amat awet, bahkan ini tuh kayaknya ada stainnya gitu. Karena tiap kali abis aku apply pakai jari gitu, di jari aku tuh masih ada sisa warnanya gitu loh. Jadi kayak agak mengerikan kenapa dia stain, tapi jadi awet banget emang. Ini tuh finishnya lebih ke satin dan finishnya creamy. Aku suka-suka aja sih di kulit aku, nggak berasa yang kayak berat gitu dan nggak bikin pori-pori juga kelihatan lebih kebuka. Enak aja, nyaman aja di kulit aku. Dan dari segi finishnya biarpun dia lebih ke satin, tapi masih gampang juga untuk di blendnya. Tapi seingat aku ini memang harganya lumayan pricey. Kalau nggak salah kalau in normal price ini tuh hampir 200.000 gitu. Tapi sih kalau aku lihat mereka belakangan suka bikin discount, jadi kalian belinya pas lagi discount aja. Next up, ini ada Polka X Chupa Chups. Packagingnya lucu banget ya. Ini tuh namanya Blusher Puff Cream Blush. Once again, setahu aku juga ini sebenarnya bukan produk baru di 2022 kemarin, tapi aku baru coba nih, ternyata bagus banget. Tapi sumpah aku tuh sangat amat kepincut sama packaging ini, kayak lucu banget
banget, gemes banget dan sangat amat mungil. Jadi kayak travel friendly gitu. Aku suka pakai ini dan dibawa kemana-mana gitu, kayak buat touch up atau lagi jalan-jalan terus mau makeup gitu. Kalau nggak salah dia tuh ada 2 pilihan warna, tapi aku cuma punya satu. Ini tuh yang popcorn toffee dan warnanya sangat amat cantik. Sesuai namanya blusher puff, jadi tuh dia memang kayak ada puffnya gitu di packagingnya kayak gini. Ini tuh kayak buat ngedot-dot gitu di area pipi, tapi nggak bisa juga untuk dipakai ngeblend. Ini teksturnya sangat amat creamy ya menurut aku. Dari finishnya sendiri ini agak lebih ke glowy sih, bukan yang satin gitu. Pigmentasinya oke, nggak lebay, jadi menurut aku masih newbie friendly juga karena gampang di blendnya. Tapi si warna popcorn toffee ini emang cantik banget. Ini tuh tipe-tipe warna kesannya kayak warna lip pen gitu ya nggak sih tuh? Yang kayak nude coklat gitu, tapi masih ada sedikit banget hint pinknya. Aku suka banget pakai ini kalau lagi pengen dandan yang natural atau udah bingung banget makeupnya tuh ibaratnya matanya bold atau bibirnya tuh udah pakai lip pen macem-macem gitu warnanya. Kira-kira kan suka bingung gitu ya kadang kalau untuk nentuin warna blush apa ya yang cocok sama si warna eyeshadownya atau sama si warna lip pennya. Ini tuh bakal jadi warna aman karena pasti bakal cocok-cocok aja sama warna eyeshadow atau lip pen apapun. Dan menurut aku dari segi warnanya ini juga bakal masuk ke skin tone apapun gitu loh. Jadi tipe yang warna aman banget. Plus ini juga sering banget diskon. Bahkan kemarin kalau nggak salah aku sempat lihat mereka diskon jadi 19.000 doang. Jadi kalian bisa banget beli ini kalau lagi diskon. Next ini ada produk collab teranyar di tahun 2022. It's SKX Barbie. Oh my god, lucu banget. Sebenarnya mereka tuh kemarin ada beberapa produk hasil collabnya. Jadi ada lip tint sama ada eyeshadow palette-nya juga. Tapi aku cuma beli satu ini. Ini tuh namanya Golden Girl Cream Blush and Contour Duo. Yang aku punya tuh warna peach. Sebenarnya awalnya aku tergoda untuk beli eyeshadow-nya, tapi ternyata menurut aku pemilihan warna eyeshadow-nya agak di luar ekspektasi. Aku berharap lebih warna-warni lagi, tapi ternyata lebih banyak warna netralnya. Warna-warninya tuh kayak dikit banget gitu yang colorful. Biarpun packagingnya lucu banget, emang lebih ke collector's item ya menurut aku, tapi kayak enggak deh karena aku yakin kayak nggak bakal sering kepake gitu. Aku nggak mau buang-buang duit. Akhirnya aku beli yang ini aja karena menurut aku memang masih jarang banget brand lokal yang punya kayak cream contour atau yang jenisnya kayak gini yang duo gitu, blush sama contour. Dan ternyata aku sangat amat tidak menyesal beli yang ini. Jadi kan ini yang warnanya peach. Kalau yang warna peach tuh blushnya jadi lebih ke peachy, sama warna contournya tuh agak lebih gelap dan lebih olive gitu setahu aku. Kalau satu lagi tuh kalau nggak salah namanya strawberry, if I'm not mistaken. Jadi warna blushnya juga agak lebih ke pinkish dan warna contournya nggak segelap ini. Jadi kayak ibaratnya tuh kalau itu buat yang warna kulitnya fair, kalau itu buat yang warna kulitnya kayak agak lebih gelap gitu. Dari segi formulanya sama teksturnya ini creamy yang menurut aku cukup padat, tapi seperti krim contour pada umumnya sih dan krim blush juga. Pigmentasinya oke banget, nggak yang langsung kayak ngeblok gitu, enggak. Terutama untuk blushnya menurut aku cukup natural sih dari segi pigmentasi. Kalau untuk konturnya oke banget. Aku bahkan sekarang pakai ini selalu untuk kayak daily basis gitu. Karena kadang tuh aku suka pengen contour ya untuk makeup aku sehari-hari. Tapi kalau pakai powder tuh kayak terlalu harsh, terlalu kelihatan banget ke konturnya gitu. Sedangkan kalau aku pakai contour cream, abis itu aku blend aku set pakai powder tuh jadi lebih natural. Kayak hari ini tuh aku pakainya cream contour. Kayak kelihatan nggak sih tuh masih ada shadow konturnya, tapi tipis gitu loh, nggak kelihatan harsh sama sekali. Maka aku suka banget selalu pakai ini tiap hari. Nah untuk produk terakhir dari decorative base kategori, ini aku ada highlighter. Ini tuh dari brand namanya Naria Dream, produknya The Weekest. Ini tuh kayaknya sangat amat underrated dan aku juga tahu dari teman kreator aku dari Lea. Jadi sebenarnya aku agak bingung untuk bilang apakah ini highlighter top gitu, karena sebenarnya kayaknya ini lebih ke untuk base highlight atau primer. Aku agak bingung nih, aku bakal jelasin ke kalian ya. Jadi dia bentukannya highlighter stick kayak gini. Ini tuh translucent, gak ada warnanya dan tidak ada glitternya. Look at that beauty. Ini tuh kayak pearl, cantik banget. Aku belum nemuin produk lokal lain yang kayak gini. Jadi emang intinya ini tuh nggak ada glitternya, nggak kayak highlighter pada umumnya. Dan dari teksturnya menurut aku ini memang cukup waxy. Jadi kalau ibaratnya mau di-apply di atas makeup itu harus sangat amat hati-hati karena langsung fix kegeser makeup kalian kalau kalian apply-nya tuh ya agak nggeser dikit gitu. Ini aku ngambil di jari aku. Tuh, dia tuh kayak basah gitu aja. Jadi cara apply-nya tuh kayak bener-bener di tap-tap aja. Dan menurut aku karena dia nggak ada glitternya dan warnanya translucent, ini tuh cocok banget kalau kalian lagi pengen bikin wet makeup look tuh. Biasanya sih aku pakai ini kalau lagi buat makeup natural, tapi memang belakangan kalau untuk makeup flawless juga aku nggak terlalu suka pakai highlighter gitu. I don't really like the glitter lately. Nah, kenapa tadi aku bilang ini lebih bisa dibilang kayak base
highlighter atau buat primer juga, dikarenakan ya itu formulanya itu sebenarnya agak kurang pas untuk dipakai di atas makeup. Jadi biasa kadang juga aku pakai sebelum pakai makeup complexion, karena ini ngebantu makeupnya jadi kalian kayak lebih luminous gitu, terutama di beberapa part gitu. Atau kalau kalian pengen highlighter kalian lebih blinding, lebih nempel, pakai ini dulu, abis itu atas itu pakai si highlighter powder gitu loh. Look at this thing, kayak natural banget glownya gitu. Jadi biasa juga kalau aku lagi pakai makeup yang kelihatan terlalu matte somehow, terlalu dempul, tapi aku lagi nggak mood juga untuk pakai highlighter karena makeup natural, aku pakai ini sini kayak jalan ninja aku gitu. Buat kategori selanjutnya kita bakal pindah ke bagian mata, dan pertama aku bakal bahas produk buat alis dulu atau brows. Sebenarnya biasanya produk-produk alis tuh standar lah ya gitu-gitu aja, pensel alis ya gitu aja gitu kan, or brow mascara. Tapi ternyata ada satu produk yang tahun 2022 kemarin tuh, 2022 itu tuh menurut aku sangat amat mind blowing, kayak aku kaget gitu begitu menemukan produknya. Ini adalah Second Date Brow Updo aka brow mascara. Oke, so hear me out. Aku itu adalah orang yang alisnya botak, alisnya tuh tipis banget. Kalau kalian lihat sekarang kan ini udah jadi, udah dandan gitu ya, tapi aslinya rambut-rambut alisnya tuh dikit banget, tipis banget gitu, dan gak ada bentuk yang beraturan gitu loh, kayak rambutnya tuh halus banget turun semua. Jadi ya anggap aja aku gak punya alis, sedih banget. Dan biasanya tuh kalau aku pakai brow mascara, rata-rata tuh kalau brow mascara yang kayak niatnya tuh untuk ngisi kekosongan ya, kehampaan di alis ini, rata-rata tuh malah jadi kayak ngecoret alisnya gitu karena terlalu tebel gitu, malah bikin alis aku jadi kayak cincang atau ondel-ondel gitu. Nah, si Second Date ini uniknya dia tuh ada microfiber, if I'm not mistaken, it's either microfiber or just fiber. Jadi dia tuh bisa bikin ilusi seolah-olah rambut-rambut alis tuh lebih tebel dikarenakan ada fibernya. Jadi begitu kita apply tuh fiber-fibernya juga nempel gitu loh, nambah si volume alisnya sendiri. Itu sebenarnya menurut aku bagus banget ya. Aku belum nemu si brow mascara lainnya yang kayak gitu. Nah, tapi memang sebenarnya dia itu si formula krimnya sendiri, gelnya sendiri itu agak tebel. Tapi menurut aku kalau kalian pakainya cukup gentle, bisa kok nggak nyoret ke alis kalian, nggak jadi tebel gitu. Biarpun kalau memang baru beli, biasa kan isinya masih banyak gitu ya. Jadi palingan aku saranin kayak disisih-sisihin dikit. Dan aku juga suka banget sama warnanya. Mereka tuh kayaknya cuma ada 2 pilihan warna. Ini tuh aku punya yang dark ash yang kayak lebih ke hitam gitu, tone-nya lebih ke abu. Satu lagi tuh kalau nggak salah yang lebih ke coklat. Nah, si dark ash ini menurut aku pas banget. Dia tuh nggak hitam banget, jadi nggak bikin alis tuh kesannya yang kayak terlalu palsu, hitam sekali, mentereng gitu. Ngasih volume dan ngasih juga alis kayak lebih ke divine, tapi nggak terlalu yang kereng hitamnya gitu. Aku suka dari segi warnanya, pigmentasinya. Dan ini beneran bikin alis aku tahan banget bentuknya. Kan tadi aku bilang ya, alis aku tuh hampir gak ada bentuknya sama sekali, sedih banget. Aku sering banget pakai ini kalau aku lagi pengen nge-gym atau kayak jogging olahraga yang keringetan gitu. Itu tuh alis aku masih ada bentuknya, cakep banget. Maka aku suka banget sama si Second Date ini. Selanjutnya aku punya mascara. Kalau kalian followers Instagram aku kayaknya udah bakal bisa nebak sebenarnya apa yang masuk ke best mascara of the year, karena aku sesering itu pakai dan itu kayaknya udah habis ke tube kedua gitu. So ini dari Rose All Day. Ini tuh Thunder Lash Mascara yang volumizing. So sebelumnya Rose All Day juga udah punya Thunder Lash Mascara, tapi satunya tuh yang lengthening, ini yang volumizing. Jadi kayak agak beda tipenya gitu. Aku juga udah pernah bikin comparisonnya di Instagram aku, di Instagram Reels. Jadi kalau kalian kepo, kalian bisa cek ke Instagram aku aja. Aku sangat amat suka maskara yang cetar banget, yang bikin bulu mata aku tuh kayak super duper tebel, panjang, banyak, lebih bervolume, dan beneran nahan curlnya tuh berjam-jam. Pokoknya lebay banget, kayak ibaratnya tuh pakai fake lashes gitu. Dan sebenarnya aku suka banget juga sama si Rose All Day yang lengthening kemarin gitu, tapi memang dia tuh agak lebih natural dan kayaknya fibernya tuh nggak banyak, atau emang itu nggak pakai fiber ya, aku lupa deh. Nah, yang ini akhirnya menjawab semua pertanyaan atau kegundahan aku. Ini tuh bener-bener hasilnya oke banget. Sebenarnya hari ini aku pakai, tapi ini udah mau habis, makanya mungkin hasilnya kurang maksimal. Aku lagi OTW pesan satu lagi. Untuk lebih gampang jelasinnya, aku bakal bandingin dia sama maskara yang tadinya aku pakai bertahun-tahun, yaitu si Wardah ya, yang Eye Expert yang silver. Aku yakin kayaknya di sini udah pada pernah cobain juga, karena itu kan dulu di OG volumizing mascara dari brand lokal gitu ya. Ibaratnya kalau Wardah tuh dulu bener-bener yang fibernya banyak banget, jadi bulu mata tuh yang kayak tebel banget, tapi terlalu tebel yang bener-bener kelihatan banyak banget fibernya gitu. And at some point memang kalau dia lagi udah rontok pakai berjam-jam tuh agak kurang apa ya, nyaman, ganjel gitu di mata. Nah, kalau si Thunder Lash ini versi yang fibernya tuh nggak sebanyak si Wardah gitu loh. Jadi masih oke banget ngevolumizing, tapi nggak yang sampai kayak Wardah gitu. Dari segi warnanya ini
ini jet black, hitam banget, dan menurut aku nahan curl bulu matanya tuh bagus banget. Aku suka banget. Kayak ibaratnya per tahun 2022 tuh aku emang hampir nggak pernah pakai fake lashes, jarang banget. Karena aku ngerasa kalau aku lagi pakai eyeshadow yang bold, itu pakai ini aja tuh udah cukup gitu loh. Kayak 2-3 layer tuh udah bagus banget gitu loh, udah nggak perlu pakai fake lashes lagi. Next adalah eyeshadow palettes. Aku jujur seneng banget di 2022 tuh lumayan banyak ya brand yang launching kayak eyeshadow palettes gitu. Sebagai eyeshadow enthusiast, kayak aku tuh girang banget liatnya, apalagi bervariatif. Lumayan lah ya, nggak yang terlalu apa sih monoton banget, yang netral-netral gitu, dan konsepnya juga lucu-lucu. Hari ini juga ada beberapa eyeshadow palettes yang masuk ke best makeup of the year aku, jadi kalian sabar karena aku bakal jelasin satu-satu. Oke, pertama ini mungkin bisa dibilang lebih seperti collector's item, tapi kalau kalian juga pecinta eyeshadow in general pasti bakal suka sama eyeshadow palettes ini. Ini adalah collabnya Rose All Day with Harry Potter. Ini tuh namanya eyeshadow palettes. Udah gitu dong ternyata. Aku baru sadar namanya eyeshadow palettes doang, kirain eyeshadow palettes apa gitu, enggak dong. Oke, so Rose All Day juga kemarin tuh collab dengan Harry Potter. Itu juga salah satu collab teranyar di tahun 2022 kayaknya, selain SK sama Barbie ada Rose All Day dan Harry Potter. Pasti para Potterhead tuh kemarin menggila banget pas ini launch. Sebenarnya kemarin tuh mereka ada launch beberapa products juga selain eyeshadow palettes. Kalau nggak salah ada eyeliner sama ada lip tint juga. Yang paling aku suka tapi si eyeshadow palette-nya ini. Pertama kita bahas mungkin sedikit dari packagingnya dulu. Ini kayak keren gitu ya. Aku suka sih, cantik gitu. Ini tuh dari cardbox gitu, dan ukurannya juga menurut aku nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, masih enak untuk digenggam dan dibawa ke mana-mana gitu. Ini tuh isinya ada 10 warna dan langsung kelihatan ya ini kayak lebih ke warm tones gitu. Ini tuh ada 1, 2, 3, 4, ada 4 warna mattes-nya, lalu ada 1 sequin, lalu juga ada false eyeshadow-nya. False eyeshadow-nya di sini tuh ada 1, 2, terus ada shimmernya tuh ada 3. Terus yang satunya ini yang warna nebula, ini tuh warna duochrome, jadi kayak warna bunglon gitu yang bisa berubah. Ini paling cantik. Ini salah satu alasan kenapa aku masukin si Harry Potter eyeshadow palettes ke best makeup of the year. Waktu ini baru launch, sebenarnya lumayan banyak yang protes karena merasa harusnya warnanya lebih warna-warni. Tapi menurut aku ya kalau di Harry Potter aku nggak lihat banyak mereka yang lebih kesuka dan sebagainya gitu. Boleh lah kalau tadi kita komplain tentang si SK gitu. Aku deh, bukan kita. Aku komplain tentang si SK karena menurut aku kurang colorful gitu loh, lebih banyak warna netralnya. But about Harry Potter, I don't think kayaknya harus masukin warna-warna yang lebih colorful. Menurut aku ini udah pas sih, udah cukup untuk merepresentasikan Harry Potter gitu. Apalagi ada satu warna yang kayak duochrome cantik gitu. Honestly, aku merasa warna mattes-nya kurang ya di palettes ini, karena warna coklatnya ada 2 tapi kayak mirip gitu. Ini satunya kayak lebih ke camel tones gitu, satunya lagi juga masih ke camel tapi kayak agak lebih gelap dikit aja. I prefer kalau ada satu warna hitam atau warna coklat gelap banget gitu loh, supaya bisa bikin look yang smoky gitu, ngerti nggak sih? Jadi aku merasa kurang satu warna kayak gitu aja. Dari formulanya menurut aku ini tipe eyeshadow powder yang cukup creamy, jadi dipakainya enak, gampang di blendnya juga. Pigmentasinya bagus tapi masih blendable. Di eyelids tuh nggak berasa bikin kering gitu karena dia lebih ke creamy. Untuk fallouts-nya memang lumayan untuk shimmernya, tapi menurut aku masih make sense aja sih. Make sure aja pas kalian pakai kayak jangan lupa untuk buang excessnya gitu, jadi jangan kebanyakan. Kalian tahu nggak sih kalau kita dulu tuh apa namanya cap 3 jari ya di sekolah, tinta-tintanya cap 3 jari kan kayak kesannya warnanya agak ke biru, agak ke ungu, atau agak ke hijau gitu kan. Nah ini tuh kayak gitu. Ini aku bakal swatch. Look at that. Gila, itu kayak ungu, agak merah, jadi hijau. Kayak shiftnya tuh cantik banget. Pokoknya kalau kalian pengen kelihatan yang kayak creative, beauty, and mystery, udahlah pakai satu warna ini aja di eyelids kalian tuh udah cukup. Next up ada eyeshadow palette dari BLP Beauty. Akhirnya setelah sekian lama aku nungguin itu bertahun-tahun ya buat BLP launch eyeshadow, akhirnya ada dan langsung rilis 2 palette. Dari packagingnya sangat amat simple ya, basic banget kalau dari BLP. Ini tuh ada satu yang namanya Daybreak, ini nih kayak lebih ke warm neutral-ish gitu. Sama satu lagi tuh yang Nightfall, ini kayak lebih ke bold and colorful. Masing-masing paletnya ini isinya 16 warna. Banyak ya Cek, 16 loh dibandingkan eyeshadow palette lokal biasanya gitu. Dan aku sangat amat suka karena 16 warna, jadi pilihannya tuh banyak gitu dan bener-bener kayak cukup gitu loh. Aku merasa cukup dengan satu palette ini. Ibaratnya kalau tadi si Rose All Day kan aku bilang aku merasa kurang, aku butuh warna hitam atau warna coklat yang lebih gelap lagi. Tapi untuk eyeshadow palette BLP tuh udah ngerasa cukup banget dengan masing-masing palette. Oke, aku bakal bahas sedikit untuk masing-masing palette ya. Ini pertama yang Daybreak dulu, ya namanya Daybreak, yes.
Ini tuh memang kesannya kayak lebih ke warm tones, casual kinda eyeshadow palette. Jadi kayak buat daily eyeshadows lah simpelnya. Lalu untuk warna matte-nya, ini tuh ada satu warna yang sangat amat menarik perhatian banyak orang, si shade Uplift ini warna kuning. Honestly warna kuningnya menurut aku agak kurang oke, karena nggak se-opaque yang kelihatan di palette ini. Next untuk si Nightfall, ini favorit aku banget. Aku paling sering soalnya pakai yang ini. Kenapa? Karena menurut aku nih kalaupun lagi pengen bikin eye look yang kayak casual, netral gitu aja, natural, ini tuh masih bisa. Karena kalau kalian lihat kan warna tone smidge-nya tuh kayak masih ada yang coklat-coklat gitu. Terus warna shimmernya juga masih ada yang kayak agak bronze, ada yang gold gitu, ada yang lebih ke peachy pink juga. Jadi kayak masih oke gitu loh. Tapi kalau kalian pengen bikin look yang kayak lebih bold, lebih daring gitu, ini ada warna birunya. BTW ini untuk mid birunya bagus. Aku suka banget. Ini lebih bagus dibandingkan si kuningnya Daybreak. Terus warna shimmer birunya si Date Night ini juga cantik banget, parah banget. Dan warna pinknya kayak tadi aku bilang cakep banget. Aku udah berapa kali bilang cakep banget ya. Aku pusing banget sama eyeshadow palette BLP, sumpah bagus banget. Lalu semua warnanya juga pigmentednya enak, masih blendable gitu, nggak gampang ngeblok. Jadi menurut aku masih bisa rekomen ini buat para beginner juga. Produk terakhir buat best eyeshadow palette ini ada dari Luxe Crime. Ini tuh namanya Ultra Dreamy Eyeshadow Compact. Jadi kemarin pas rilis itu mereka ada 3 varian, ada yang Black Forest, ada yang Rose Cocktail, sama ada yang Almond Biscotti. Sesuai namanya ya, eyeshadow compact. Jadi ini tipe eyeshadow palette yang isinya ada 4 warna aja. Tipe-tipe eyeshadow yang ibaratnya kalau kalian pakai tuh nggak perlu mikir, udah apply aja semua warnanya, abis itu jadi deh eye looknya gitu. Sebenarnya kalau ditanya yang paling aku suka dari 3 ini yang mana, itu adalah yang si Black Forest. Kenapa? Karena menurut aku ini yang paling bagus pemilihan warnanya, curated warnanya. Jadi mulai dari warna yang paling terang, lalu ada yang sedikit lebih gelapnya sedikit gitu untuk nambah dimensi. Ada warna hitamnya, warna paling gelapnya. Kalau kalian pengen bikin bold look jadi bisa, atau bikin liner bisa. Tapi kalau kalian nggak mau pakai juga masih nggak apa-apa, masih bisa cuma pakai 2 warna ini. Sama ada 1 warna shimmernya. Nah, sedangkan untuk 2 palette lainnya, menurut aku sayangnya agak kurang bagus pemilihan warnanya karena kurang warna gelapnya. Sebenarnya sih untuk si Rose Cocktail ini oke ya, ini ada warna marunnya yang lumayan gelap. Tapi buat si Almond Biscotti ini warnanya terang banget mix-nya, kan lihat nggak sih? Jadi nggak ada satu warna coklat gitu atau peach yang lebih gelap lagi, sedikit lah, nggak perlu gelap banget kalau memang pengen bikin ini tonesnya kayak lebih cerah gitu. Tapi jadinya agak kurang variatif aja menurut aku si Almond Biscotti ini. Kalau untuk si Rose Cocktail cantik banget sih. Ini tipe-tipe warnanya kayak lebih ke pinky maroon gitu. Lalu untuk formula eyeshadownya sendiri mantul, bagus banget. Semuanya formulanya lebih ke creamy gitu, di-apply ke mata enak. Pigmented banget aku bisa bilang, tapi berhubung warnanya sebenarnya rata-rata agak lebih muda gitu ya, nggak gelap, jadi masih beginner friendly. Unless kalian pakai si warna hitamnya ini hati-hati banget. Salah. Kalau kalian pakai si warna hitam yang ini, karena ini pigmented banget, serem banget, hitam banget, jadi kayak harus hati-hati gitu. Kecuali untuk palette ini aja ya. Tipe-tipe eyeshadow palette yang isinya 4 gini tuh kayak emang eyeshadow on the go gitu. Kalau kalian lagi bepergian atau traveling, atau buat temen-temen yang pakai untuk daily basis aja gitu loh, udah tahu kayak nggak perlu tuh aku beli eyeshadow palette yang warna-warni karena nggak bakal kepake. Yaudah, ini tipe-tipe buat kalian. Alright, so tadi adalah best makeup of the year. Khusus untuk bagian lipan, aku bakal bikin video terpisah supaya kalau ada teman-teman yang memang spesifik pengen nonton untuk bagian lipan aja tuh ada videonya sendiri gitu. Soalnya ini aja udah lumayan panjang, aku yakin videonya. Aku mau ngucapin juga terima kasih buat subscribers aku yang setia nonton dan baru follow, mungkin baru subscribe di tahun 2022 ini. Your support means a lot for me. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa berguna buat kita semua, buat teman-teman terutama ya, bukan buat gue sih. Thank you guys for watching. If you like this video, please give me a thumbs up. Kalau kalian gak mau kelewatan video selanjutnya dari aku, silahkan klik subscribe di bawah. I'll see you guys in my other video. Bye bye.